Siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa, bersilakan. Doa selesai. Yang tidak masuk hari ini? Siapa? Sudah berapa hari tidak masuk? Periksa kerapian dari jilbabnya, dari bajunya, silakan dicek terlebih dahulu. Ayo, berita yang menyindir. Tujuan pembelajaran yang dicapai kali ini yaitu peserta didik mampu, ingat-ingat ya, mampu menuliskan gagasan, isi, pesan yang ada di dalam teks tersebut dituangkan ke dalam tulisan. Jadi sudah yang menampilkan gambar silakan diamati. Kira-kira ini gambar apa? Humor. Gambar apa? Baik. Sebenarnya kalau kita lihat dari teks ini dan teks ini, yang sebelah ini dulu. Ini yang dibahas apa kira-kira? Musim corona. Oke. Ya, musim corona. Terus? Sepeda lipat. Sepeda lipat. Terus? Ya, berarti ini tadi anekdot, kalian mendefinisikan anekdot tadi apa? Sindiran. Ini ada sindirannya ada? Ada di bagian mananya? Jadi itu termasuk apa? Humor. Humor. Apa bentuknya humor? Cerita. Nah, ini kelihatan? Bisa dibaca salah satu anggaran. Ini cerita anekdot itu apa? Humor itu apa? Bisa berdiri nggak apa-apa? Ide cerita anekdot dari peristiwa nyata, ide cerita humor sebuah rekaan atau imajinasi. Dari sini ada tanyakan? Atau ada yang sudah tahu? Ide cerita dari anekdot. Perbedaannya ya, anekdot itu dari peristiwa nyata. Karena lagi aja. Anekdot memiliki makna atau pesan tersirat. Kalau humor tidak memiliki makna atau pesan tersirat. Terakhir bentuknya. Anekdot memiliki struktur, kalau humor bebas. Ya, jadi ada yang bisa menyimpulkan perbedaan anekdot dan humor itu apa?
Ya, berarti jelas ya. Anekdot itu dari sini kita bisa menarik kata kunci, yaitu apa? Berisi cerita lucu yang mengandung sindiran atau sebelah sini itu ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi acuannya kalau kita belajar bahasa Indonesia itu harus kita mengacu di KBBI. Humor, pengertian humor. Ayo Andra, baca. Humor adalah keadaan dalam cerita dan sebagainya yang menggelikan hati, kejenakan, atau kelucuan. Ya, berarti intinya humor itu apa? Jadi jelas berbeda ya. Humor bentuk lelucon memiliki tujuan tertentu. Kisah ceritanya yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Nah, ini strukturnya. Lihat ya, ada berapa struktur di sini? Pertama, yang kedua, dan yang terakhir yang membagi lagi 6, evaluasi. Evaluasi yang Siapa? berkomentar terhadap isi atau pesan dari fenomena yang telah diceritakan. Berarti posisinya di bagian mana? Bagian ke akhir. Berarti sudah jelas ya? Struktur ada berapa? Yang pertama, yang ketiga. Nah, ini kebahasaan. Kebahasaan itu ada yang pertama menggunakan pertanyaan retoris. Ada yang pernah dengar retoris itu apa ya? Retoris? Ya, ini Mas. Retoris merupakan suatu pertanyaan atau mempunyai jawaban karena kita sendiri sudah tahu jawabannya. Nah, berarti tidak membutuhkan karena secara otomatis kita sudah tahu. Ingat ya, retoris itu pertanyaan, tapi tidak perlu dijawab karena kita sudah tahu jawabannya. Yang dua, menggunakan meja sindiran. Di sini ada 3 yang dipakai. Ironi. Yang kedua, sinisme. Yang ketiga, sarkasme. Kalau sarkas itu benar-benar sangat kasar nih ya kata kuncinya ya. Kalau sinisme itu mengejek. Kalau ironi itu sangat halus. Aku loh ganteng sekali pada aslinya. Ya, jadi yang pertama retoris. Yang kedua mengandung sindiran. Yang ketiga kata kerja material. Ada ya Pak? Ya. Menggunakan kata tawaran mempeni. Benar, pertahanan internasional. Ya, kalau ada ini kata kerja material berarti membentuk tindakan. Kita melakukan suatu tindakan. Memukul berarti melakukan tindakan. Ini kalau menjungsi. Belum lagi masalah. Ayo, apa lagi? Kata ganti yang lainnya. Kata hubungan di sini silakan ya membentuk kelompok ya. Kelompoknya saya tidak mau dibagi sendiri, nanti geng-gengan. Saya yang menentukan. Nanti dibentuk menikah ya. Anan, Dela, Dimas, Noval, Kesia. Sudah silakan bentuk di sini aja nanti. Iya. Apa ya? Iya. Tio. Saya. Joy. Kalau diperhatikan ini saya bagi dulu. Sebenarnya ini belum saya bagi
Itu ya, yang pertama isinya tentang apa? Terus setelah itu dicari kira-kira pesannya ini apa ya? Itu nanti ini sudah saya pilihkan sesuai jurusan kalian RPL. Ya, silakan didiskusikan dengan temannya. Ya, buku bahannya bisa dibuka buat referensi. Ya, diskusi. Saya batasi 20 menit ya, tidak terlalu lama. Ya. Kalau jaga-jaga dari handphone gimana, Pak? Boleh, kalau mencari referensi dari internet bukan HP-nya ya, dari internetnya boleh. Yang pasti di situ ada kesatuan pendapat dari kalian masing-masing. Ya, ya, lengkap aja. Pakai pensil boleh, pakai ballpoint boleh. Halo, kayaknya banyak nggak semangat ya. Berdiri dulu, berdiri dulu. Berdiri. Dengarkan instruksi saya ya. Kalau makan, gini. Kalau kunjung, gini. Kunjung, kunjung, makan, 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 kunjung. Iya tuh. 2, 3, kunjung. Oh iya. Makan, kunjung. Iya, kunjung. Gimana ya? Kunjung, makan. Balik lagi. Ayo, jangan temannya tersebut dengan juga. Nanti nggak seru. Ayo, diberi judul. Penulisan judul itu ada 2, besar semua atau yang awalnya saja yang huruf besar. Sudah saya katakan ini, ya bisa dilihat lagi strukturnya seperti ini. Nah, ini kebahasaannya bisa dicek kebahasaannya, ya. Jadi kalau nanti Bu saya lupa Bu, bisa dilihat lagi kebahasaan struktur. Ini yang paling utama untuk anekdot karena humor tidak ada tidak ada struktur, tidak ada struktur. Ayo boleh. Tapi bahasanya biar apa? Bahasa sendiri ya. Yang tidak boleh. Tadi yang tidak masuk siapa? Iya.
sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kelompok kami mengenai gambar anekdot dan humor. Pertama kami menentukan gambar yang anekdot yaitu gambar atas dan gambar humornya yaitu gambar kami bawah. Sebelum kami masuk ke topik pembahasan, saya mau tanya teman-teman deh, di antara teman-teman semua ini pasti yang dari kecil udah bermain HP pasti ada ya? Coba katakan. Ada cukup banyak ya. Nah, kebetulan kami akan bahas. Pertanyaan tadi berhubungan dengan topik yang akan kami bahas. Langsung saja kita masuk ke pembahasan, yaitu ini dimulai dengan berjudul perkembangan komunikasi dan awalnya yaitu menuliskan pada batu lalu berkembang menjadi beralih ke telegram lalu menggunakan surat media surat lalu berkembang lagi menjadi menggunakan email dan pada titik akhirnya kita pada zaman sekarang kita menggunakan internet. Nah, seiring berjalannya waktu perkembangan teknologi semakin berkembang hingga saat ini yang kita menggunakan handphone ini menggunakan teknologi baru ini sangat berpengaruh untuk kita semua untuk memudahkan komunikasi, belajar, bekerja, dan lain-lain. Seperti pada gambar tersebut, perkembangan komunikasi yang dari awalnya menunjukkan pada gambar batu, pada gambar sekarang menggunakan handphone. Nah, betapa efisiennya berkomunikasi menggunakan handphone tersebut, sehingga kita kadang sampai lupa waktu. Waktu dalam menggunakan handphone tersebut sangat efisien. Efisiennya teknologi baru tersebut, bahkan teknologi tersebut bisa digunakan oleh semua kalangan umur. Yang pertama itu ada guru yang sudah terlatih, lalu sistem canggih, dan murid yang masih letih.
perkembangan teknologi. Untuk gagasannya, untuk gagasannya, gambar di samping ini menunjukkan tentang seorang pria yang menggunakan komputer hingga adanya time lapse sampai ke tahun 2013. Untuk pesan yang terkandung dalam gambar tersebut, ada baiknya teknologi terus berkembang, namun ketergantungan terhadap teknologi yang berlebih dapat membuat kita menjadi seorang yang malas. Jadi pesan ini adalah sebaiknya tidak meminta bantuan orang lain atau tidak curang, karena tidak semua hal bisa dilakukan dengan instan. Gitu. Jadi sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ini ya, setelah dari beberapa teman kalian yang menyampaikan pendapatnya dari hasil diskusinya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Adnan, kelompoknya siapa? Nomor 2. Kelompok 2, kelompoknya Nina. Ya. Ya, sendiri kelompok 2. Karena saya merasa kurang jelas dengan gambar nomor 2 yang menurut yang humor gitu. Kita lihat di slide juga, sudah saya tampilkan di slide-nya. Yang humor itu saya kurang jelas menurut gagasan yang dibahas tadi. Bisa tolong diulangi? Jadi gagasannya itu bilang kalau gambar di samping Sambil berjalan. itu apa? Itu polisi, itu dukun. Jadi Ah, kamu udah tanya dukunnya. Bisa nggak saya terus dapat fungsi tentang pemain jabatan itu jabatan polisi kan berarti ada jabatannya. Berarti lain itu tapi dokumenter apa namanya mintanya ditujuannya ke itu. Itu Jalan ke timur ke toko furniture. Oke. Itu kan. ini apa? Oke. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Anekdot ditunjukkan bahwa komputernya sebelumnya kan besar ya. Tapi ketika di time lapse 2013 itu komputernya seketika mengecil, tapi orangnya yang justru membesar. Itu bisa dijelaskan? Jadi untuk alat teknologi itu masih ukuran besar, cuman teknologi atau internalnya itu masih kecil. Sehingga hingga ke time lapse 2013 pada waktu zaman teknologi sudah bagus, canggih, teknologi itu semakin kecil, semakin bagus, tetapi yang penggunanya itu tidak mengurus dirinya sendiri. Jadi istilahnya semakin berkembangnya teknologi membuat kita semakin malas untuk mengurus kita sendiri ataupun orang lain sekitar kita. Karena gini, teknologi lama dan teknologi itu bedanya. Teknologi lama itu agak apa namanya kurang diperhatikan oleh masyarakat. Sedangkan teknologi yang sekarang itu diperhatikan oleh masyarakat dan membuat mereka semakin gila-gila teknologi tersebut. Itu. Ya. Ada yang bertanya lagi? Ada. Terakhir ya. Ada kelompok siapa? Kelompoknya Mas Adnan. Perkenalkan nama saya Pak Valentino. Saya akan kurang jelas soal pendapat yang anekdot. Pendapatnya. Jadi untuk kesimpulannya, ini dari zaman batu ke zaman modern. Ini kesimpulannya bisa tarik. Orang zaman sekarang memiliki ketergantungan kepada teknologi informasi. Semuanya masyarakat memiliki pemikiran yang pendek, istilah pemikiran yang pendek. Karena kan semuanya itu bergantung kepada teknologi internet dan komunikasi yang semakin maju. Ya, digambarkan kalau apa yang ada di gambar anekdot itu mengandung unsur apa? Mengandung kritik. Kalau di rumah mengandung ya, itu ya. Ya, untuk evaluasi sebelum saya akhiri, silakan ditulis pakai dengan pengalaman kalian apa yang kita dapatkan hari ini.
tentang teks anekdot adalah cerita lucu yang mengandung sindiran dan humor memiliki ada cerita yang memiliki lucu. Yang lainnya, Carla mungkin? Saya mendapatkan pengertian apa itu perbedaan dari anekdot dan humor. Ya, yang lainnya? Tio. Jadi, sudah tahu ya semuanya, ada yang masih punya bayangan, masih bingung membedakan antara anekdot dan humor? Ya, untuk pembelajaran minggu depan, silakan dipelajari ya, dipelajari kembali teks anekdot, humor, dan ada satu lagi tambahannya yaitu stand up comedy. Ini kita pulang berarti kita tadi datang berdoa, pulang juga biar selamat sampai tujuan kita berdoa. Joy lagi apa enggak, Ra? Gantian. Teman-teman, dari depan, dari siap gerak. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri tempat, beri istirahat, beri salam.